Selamat siang, nama saya Dani Warwanto. Saya kebetulan ketua kelompok tani Cemara dan kebetulan juga saya ketua RT di RT 07 RW 01 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dengan terbentuknya kelompok tani Gang Hijau Cemara itu, kami membentuk sejak tahun 2016 ya, yang dimotori oleh anak remaja Karang Taruna RW 01 serta yang dibina oleh Sudin KPKP Jakarta Utara untuk pembentukan kelompok tani Cemara, karena kelompok tani Cemara itu kita ambil dari Jalan Cemara seperti itu. Jalan Cemara itu yaitu alamat kami di sini, Jalan Cemara ujung ya, yang 12 seperti itu. Motivasi awal ya pembentukan kelompok tani di sini ya, kegiatan seperti ini adalah permasalahan yang ada di tempat kita di sini, yang dulunya itu permasalahan lingkungan sama sosial. Nah, dengan adanya permasalahan sosial lingkungan itu, terutama kita ingin merubah semuanya, ingin merubah permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah ini dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi, pola hidup warga juga yang apatis. Memang di sini memang kita harus ubah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah di lingkungan kami di sini, dengan kegiatan lingkungan seperti pertanian, perikanan, terus pengolahan sampah. Tentunya ini menjadi motivasi untuk membentuk satu kelembagaan, yaitu kelompok tani dan kegiatan yang lain. Di dalam kelembagaan kelompok tani ya, dari sini yang di dalam itu disebut Gang Hijau Cemara sih sebenarnya di situ itu. Nah, di Gang Hijau Cemara itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama pertanian, yang kedua pengolahan sampah organik yaitu maggot, yang ketiga pengolahan sampah anorganik bank sampah, lalu ada perikanan juga, ikan hias sama ikan tawar. Terus di sini juga ada kebun anggur. Di Gang Hijau Cemara pun juga di sini ada pendidikan juga, pendidikan PAUD ya, yang selama ini kita sudah berumur 7 tahun lah, 7 generasi, dan sampai saat ini gratis. Biayanya cuman pakai sampah doang. Yang ketiga juga kami juga punya kegiatan juga di sini mengenai kesehatan untuk masyarakat. Jadi kesehatan posbindu itu ya untuk menjaga kesehatan warga yang ada di sini, dari mulai anak-anak, dewasa, lansia, laki-laki, perempuan. Di samping itu juga kami juga kegiatan di sini ada juga UMKM-nya juga kan, yang dilakukan oleh warga di lingkungan Gang Hijau Cemara ini. Ya, selain tanaman hias yang kami budidayakan, ya juga kami juga ada sayuran, lalu juga ada sayuran buah, sayuran daun, ada budidaya anggur, lalu juga di sini ada banyak hal sih. Pohon-pohon keras juga ada pohon jambu, pohon nangka, pohon mangga, ada lidah buaya pun juga yang kita budidayakan, dan lain-lain sisa. Banyak pula sih yang lainnya seperti itu, karena kami juga ada anggota kami juga yang menjual tanaman hias juga gitu ya kan, untuk sebagai pemasaran yang kami produksi, seperti pemasaran pupuk, pemasaran bibit juga. Pertama, mencontohkan kepedulian untuk lingkungan gitu ya kan. Lalu yang kedua, memilah sampah dari rumah. Yang ketiga ya merawat pertanian, merawat lingkungan yang berdampak kepada lingkungan tadi. Hasil panen itu sebagian kan ada, masing-masing punya tanggung jawab ya anggotanya itu.
Jadi bagi hasil ya, sama yang mempunyai, yang merawat itu tadi, dari anggota kelompok tadi tadi. Di samping itu juga ada uang kas juga buat kelembagaan. Ya alhamdulillah ya kan, saat ini mereka sangat mendukung karena memang mereka sudah merasakan manfaat apa yang kami lakukan. Pemerintah sangat mendukung karena kami juga di sini kan membuat satu pola kerja, kolaborasi kerja ya kan, dari semua pihak yang ingin mewujudkan satu lingkungan yang baik gitu ya. Kita dari pemerintah sendiri, dari Sudin KPKP, Sudin Pertanian, Sudin Lingkungan Hidup, Bina Marga, Pertamanan, Pendidikan, Kesehatan, dan pemerintahan lainnya juga ikut andil juga. Selain itu kami melibatkan swasta juga. Dalam hal ini kami melibatkan Pertamina Lubrikan untuk sebagai penunjang, sampai memberikan anggaran ya, dana untuk menunjang kegiatan yang ada di tempat kita. Dukungan dari pemerintah itu pertama ya informasi ya kan, terus menginformasikan kegiatan kami. Yang kedua juga sarana prasarana. Yang ketiga edukasi untuk anggota kelompok kita. Dampak yang terbesar tentunya kita tahu bahwa sosial, terus menurunkan kriminalitas. Lalu kalau di sini juga memang kita tahu bahwa di sini tengah-tengah penduduk di utara Jakarta yang notabene tingkat kriminalitas itu sangatlah tinggi, dan saat ini dengan adanya kegiatan ini sekarang zero kegiatan kriminalitas ya kan, seperti itu. Tantangan kami yang harus sabar ya. Sejak awal dulu terbentuknya kelompok tani seperti ini ya, memang dulu juga sempat kita juga jadi apa? Jadi ya sempat keras juga sih sama premanisme juga ya kan, gara-gara lahan-lahan yang kami kelola di sini yang dulunya itu dikuasai sama ormas dan premanisme, terus kami ambil alih untuk kegiatan masyarakat, sehingga orang-orang yang memang menguasai lahan itu ya tidak suka gitu dengan adanya kegiatan kami di sini, sehingga kami menjadi waktu itu sempat bersitegang juga gitu ya. Kalau waktu itu sempat ribut juga awal-awalnya, tapi saat ini ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sehingga mereka pun merasakan manfaatnya, sehingga yang dulunya kita bertentangan dengan kami dan mereka saat ini sudah membantu kami berbalik kembali, membantu kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kita. Yang membuat mereka percaya kepada kita mereka saat ini ya, apapun yang kami lakukan bukan untuk pribadi yang pertama. Yang kedua, mereka sudah merasakan manfaatnya, seperti PAUD gratis buat mereka, kesehatan gratis buat warga di sini, seperti itu. UMKM yang mereka lakukan ya alhamdulillah ada peningkatan juga dari situ. Di samping itu juga kami juga mengedukasi mereka tentang membuat olahan, membuat cara penjualannya juga, membuat UMKM yang baik. Ya, kegiatan ini memang dulu kita tidak terbersit ya untuk dilirik di luar sana. Yang terpenting dalam benak kita awal-awal kegiatan hanya melakukan kegiatan yang bermanfaat saja gitu ya, seperti itu. Akan tetapi di perjalanan itu banyak hal yang didapat gitu ya, seperti apresiasi dari semua pihak, dari pihak-pihak terkait ya kan, seperti pertanian, terus lingkungan hidup, sehingga dengan apresiasi itulah kami dikenal banyak orang, menyebarkan ya kan lewat medsos seperti Facebook, WA, Instagram yang ada di Gang Hijau Cemara ini. Tentunya ini merupakan modal kita untuk bisa dikenal sama orang lain di luar Gang Hijau Cemara dan area kita, seperti itu. Dari awal ya kita untuk penghargaan ya, dari mulai lomba PKK gitu ya kan, kita mulai dari lomba Gang Hijau, lomba lingkungan seperti Proklim gitu ya kan, dari mulai Proklim Madya, Proklim tingkat
pratama, tingkat utama, maksudnya tingkat utama saat ini juga untuk pribadi kita juga sama juga ya kan. Dan terakhir juga kemarin kita dapat penghargaan dari Kementerian Republik Indonesia kita jadi dari presiden, yaitu Kalpataru tahun 2023. Tapi lahan di sini kan notabene tidak ada tanah seperti di tempat lain. Jadi kalau di tempat lain ada kebun, ada sawah, ada kolam, tapi di sini nggak ada sama sekali. Di sini nggak ada sawah, di sini nggak ada kebun, yang ada coran di sini ada tembok bekas rumah, yang ada tempat sampah dan kita rubah menjadi demplot-demplot pertanian di sini. Seperti itu. Harapan kami ke depannya itu ya memang kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menular ke tempat-tempat lain ya kan, sehingga program-program seperti kebersihan, lalu ketahanan pangan, lalu kita mendampingi anak muda ke depannya itu merubah pola pikir mereka dari hal negatif jadi hal positif gitu ya. Kayak semacam hidroponik juga kita gantian tanamnya. Hari ini, bulan ini dengan sawi, besok lagi dengan bayam. Jadi gantian kita menanamnya, pola tanamnya yang berubah-ubah. Buat kita sih, untuk dunia pertanian tidak ada alasan untuk tidak menanam dengan hambatan tidak ada lahan. Karena Jakarta itu tembok pun lebih subur daripada tanah. Gitu. Ya kan, kalau kita berpikir untuk keberlangsungan dan mempertahankan ketahanan pangan di lingkungan kita.